Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar kalian di sana? Kami berharap kalian dalam keadaan baik-baik saja dan kami berharap kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sampai saat ini kita masih diberinya suatu kenikmatan, yaitu nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan presentasi online kita ini dengan cukup baik. Dan tak lupa pula selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada ruh junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan memperbanyak salawatnya kita bisa mendapatkan syafaatnya di hari yaumil kiamah kelak. Amin amin ya robbal alamin. Nah, jadi kami dari kelompok selanjutnya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai perancangan sistem informasi atau yang lebih tepatnya membangun perancangan sistem aplikasi presensi mahasiswa menggunakan fingerprint atau sidik jari. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan definisi perancangan sistem. Perancangan sistem adalah kegiatan merancang atau mendesain suatu sistem yang baik yang isinya adalah langkah-langkah operasi dalam proses pengolahan data dan prosedur untuk mendukung operasi sistem. Tujuan perancangan sistem ialah untuk memenuhi kebutuhan para pemakai sistem serta memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada programmer dan ahli-ahli yang terlibat. Metode UCD, User Centered Design. UCD adalah sebuah filosofi perancangan yang menempatkan pengguna sebagai pusat dari sebuah proses pengembangan sistem. Adapun manfaat UCD menurut Sripati dan Sandro terbagi menjadi 4. Yang pertama, menghemat waktu dan biaya. Yang kedua, peningkatan penjualan pendapatan. Yang ketiga, peningkatan kepuasan pengguna. Dan yang terakhir, memberikan nilai tambah suatu produk. Prinsip-prinsip metode UCD terbagi menjadi 4. Yang pertama, fokus kepada pengguna. Yang kedua, perancangan terintegritas. Yang ketiga, pengujian pengguna. Dan yang keempat, perancangan interaktif. Selanjutnya, proses-proses dalam metode UCD. 1. Memahami dan menentukan konteks pengguna. 2. Menentukan kebutuhan pengguna. Ketiga, solusi perancangan yang dihasilkan. Dan yang terakhir, evaluasi perancangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membahas tentang mengapa menggunakan sidik jari. Manusia pada dasarnya memiliki suatu entitas diri yang unik dan khas yang hanya dimiliki oleh dirinya sendiri. Hal ini sangat mendukung gagasan untuk membuat suatu entitas diri menggunakan keunikan tersebut dan juga menggunakan teknologi yang disebut biometrik. Biometrik pada era teknologi sekarang ini sudah menjadi hal yang tidak asing lagi. Perkembangan saat ini bukan hanya pada sidik jari saja, tetapi dengan pola wajah, suara, dan bahkan lapisan iris pada mata seseorang. Sidik jari atau fingerprint adalah guratan-guratan yang terdapat di kulit ujung jari. Para pakar membuktikan bahwa tidak ada dua individu yang mempunyai pola RG yang sama. Pola RG ini tidak diwariskan. Sidik jari juga disebut sebagai penanda alami manusia. Karena keunikannya, presensi sidik jari dapat dipakai sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah ketidakhadiran mahasiswa yang menitipkan tanda tangan kepada temannya. Kerja dari sistem biometrik sidik jari ini cepat memberikan laporan kedatangan dari kepulangan berdasarkan waktu yang ada pada komputer. Pencatatan dan pengambilan informasi kehadiran masing-masing mahasiswa tentu lebih akurat lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Agus Pratama. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai analisis sistem perancangan presensi mahasiswa menggunakan fingerprint atau sidik jari. Jadi, sistem presensi mahasiswa adalah sistem yang berbasis web, dan untuk sistemnya itu sendiri dapat diakses oleh pihak sekretariat masing-masing fakultas.
Nah, sistem ini adalah sistem yang mengolah data presensi mahasiswa, dan data yang digunakan nantinya adalah data yang langsung diambil dari sistem atau mesin fingerprint. Pihak sekretariat atau biasa yang kita sebut dengan admin dapat mengolah data mahasiswa, data dosen, data mata kuliah, data KRS, data presensi, dan juga laporan absensi. Dan pada pengolahan data inilah pihak sekretariat dapat melihat, mencari, menambah, mengedit, menghapus data-data, dan juga membuat mereka ke dalam suatu bentuk laporan absensi terkait data presensi mahasiswa. Sedangkan mahasiswa hanya dapat melihat data absensinya berdasarkan pencarian ID dan NIM mereka masing-masing. Dan juga mahasiswa dapat mengganti password pada sistem. Selanjutnya, untuk masuk ke dalam sistem, pihak sekretariat atau admin harus terlebih dahulu melakukan proses login. Setelah proses login berhasil, maka admin akan masuk ke dalam halaman menu utama sistem. Nah, pada halaman menu utama inilah terdapat beberapa menu, dan di sini juga peran admin dapat melakukan pekerjaannya mereka, seperti mengganti password login, menambah, mengedit, menghapus, mencari, serta membuat laporan absensi mahasiswa. Sedangkan mahasiswa harus terlebih dahulu mendaftarkan sidik jari mereka pada mesin fingerprint yang mana nantinya akan digunakan untuk presensi mereka masing-masing. Kemudian mahasiswa melakukan proses scanning sidik jari pada mesin saat presensi itu dimulai. Nah, data-data presensi inilah yang nantinya akan tersimpan di dalam sistem itu berbentuk atau berupa nama, jam masuk, serta jam pulang, yang mana nantinya akan didownload dan diolah pada sistem yang dibangun. Nah, sekianlah hasil pembahasan analisis dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan di bagian slide yang ke-9 yang mengenai gambaran umum proses presensi. Di dalam slide ke-9 itu terdapat gambar, di mana gambar tersebut ada yang namanya admin. Admin ini yang membuat shift atau jadwal di mesin. Admin juga menyiapkan mesin fingerprint scan. Admin membuat jadwal shift pada mesin fingerprint scan juga. Bisa kita lihat yang pertama itu tabel mata kuliah. Adanya tanda panah yang menghubungkan ke admin dan admin ke mata kuliah. Di sini admin harus melakukan login terlebih dahulu. Setelah sudah login, baru dia yang mengatur atau menambahkan jadwal pada mata kuliah yang sudah ditambahkan. Dan bisa kita lihat yang sebelah kanan itu, mata kuliah ini sebagai data mata kuliah. Lalu menambahkan data mata kuliah tersebut ke sistem yang kemudian disimpan ke dalam database. Dan yang kedua itu adanya tabel dosen. Dan tanda panah tersebut yang menghubungkan admin dan dosen. Terlebih dahulu, admin harus melakukan login dulu ke sistem. Setelah itu, data dosen tersebut itu, data dosen menambahkan data dosen ke sistem yang kemudian disimpan ke dalam database yang tanda panah sebelah kanan itu. Kalau tanda panah sebelah kiri itu sama aja dengan yang di atas, itu admin menambahkan dosen tersebut. Dan kemudian admin harus keluar dari sistem tersebut atau disebut dengan logout. Dan sama juga tadi dengan mata kuliah. Setelah admin melakukan login ke sistem, admin harus melakukan logout juga. Dan yang tabel ketiga ialah mahasiswa. Tanda panah tersebut mahasiswa yang menghubungkan ke admin. Admin harus melakukan login terlebih dahulu.
dan admin mendownload data user dari mesin fingerprint scan untuk melihat ID sidik masing-masing mahasiswa. Lalu menambahkan data mahasiswa ke sistem yang kemudian disimpan ke dalam database. Lalu admin keluar dari sistem tersebut atau logout. Yang keempat ialah KRS. Terlebih dahulu admin harus melakukan login ya. Setelah itu menambahkan data KRS masing-masing mahasiswa ke sistem yang kemudian disimpan ke dalam database tersebut. Yang kelima adalah presensi. Presensi ini sebagai mahasiswa yang melakukan scan sidik jari pada saat masuk kuliah. Mesin mencatat waktu presensi untuk mahasiswa. Mahasiswa melakukan scan sidik jari pada saat perkuliahan berakhir. Mesin mencatat waktu presensi keluarnya mahasiswa. Presensi juga tanda panah tersebut yang menghubungkan ke admin. Admin dapat menambahkan presensi tersebut. Data presensi. Lalu menambahkan data presensi ke dalam sistem database. Yang keenam itu tabel laporan, rekap dan simpan laporan. Terlebih dahulu juga admin melakukan login ke sistem. Lalu admin masuk ke menu laporan. Admin memilih mata kuliah yang akan direkap laporannya. Sistem menampilkan data hasil rekap berdasarkan mata kuliah yang dipilih. Admin memilih tombol simpan laporan untuk menampilkan hasil rekapitulasi laporan ke dalam PDF yang kemudian dicetak untuk digunakan sebagai laporan absensi mahasiswa di akhir semester. Yang ketujuh itu adanya log. Log ini yang berhubungan dengan admin. Terlebih dahulu admin harus melakukan login ke sistem. Lalu menambahkan data log ini ke dalam sistem database tersebut. Yang kedelapan ini adanya user. User ini yang berhubungan dengan mahasiswa dan admin. Setelah mahasiswa mengkonfirmasi data user yang sudah diubah, password diubah, mahasiswa mempunyai usernya masing-masing. Lalu disampaikannya datanya kepada admin. Lalu menambahkan data user tersebut ke dalam database. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih daftar sidik jari. Itu yang pertama, mahasiswa melakukan enroll ke mesin fingerprint scan. Enroll tersebut itu sebanyak 3 kali. Sidik jari yang digunakan adalah sidik jari pada jari yang akan digunakan pada proses presensi berikutnya. Admin memasukkan identitas berupa NIM mahasiswa sebagai nama. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bagaimana sih cara mendownload data presensi dari mesin fingerprint tersebut ya. Yaitu dengan cara admin harus memasukkan flash disk ke mesin fingerprint scan tersebut. Lalu mesin akan menampilkan pilihan data-data yang bisa didownload oleh admin tersebut. Lalu admin dapat mendownload data attendance report. Dan setelah itu selesai. Dan satu lagi, admin jangan lupa mencabut flash disk dari mesin setelah selesai proses mendownload. Kesimpulan, sistem perancangan aplikasi presensi mahasiswa menggunakan fingerprint atau sidik jari adalah suatu langkah yang tepat yang seharusnya diterapkan di seluruh universitas dan dijalankan oleh sekretariat masing-masing kampus.
Karena dengan begini, mahasiswa tidak bisa lagi melakukan kecurangan pada saat presensi, sebab perancangan aplikasi mahasiswa menggunakan biometrik sidik jari sudah memiliki akurasi tingkat tinggi dan tidak bisa dimanipulasi oleh mahasiswa. Sekianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.